Selamat malam. Iya, apa kabar kita? Iya, sesuai tema yang sudah kemarin saya sampaikan di grup. Ya, hari ini temanya kekuatan cinta. Ya, bagaimana kita akan belajar hari ini? Ya, kekuatan cinta. Adik-adik sudah pernah jatuh cinta? Nggak ada yang jawab ini. Sudah pernah kamu jatuh cinta? Ya, hari Kamis yang lalu saya bertanya kepada 4 murid saya, 4 wanita, 2 laki-laki. Lalu saya bilang, anak-anak sudah pernah jatuh cinta? Mereka katakan sudah, kelas 6. Mereka sudah jatuh cinta. Lalu kenapa ya? Kenapa kamu jatuh cinta sekali? Lalu dia mengatakan, ada satu orang mengatakan, entah Pak, saya nggak tahu, tapi dia muncul sendiri. Kelas 6 dia sudah. Jadi kamu sudah pernah suka sama lawan jenis? Ya sudah Pak. Lalu saya tanya alasannya, kenapa? Kenapa kamu suka? Lalu dia bilang, dia baik. Itu alasannya. 4 wanita itu mengatakan karena alasannya sama, karena dia baik. Lalu yang pria saya tanya, kenapa kamu gimana? Saya itu juga alasannya karena dia baik. Yang benar sekali. Mungkin karena dia cantik. Biasanya laki-laki karena dia cantik. Ya. Kalau di sini saya tanya, kalau kamu suka sama lawan jenis itu, kira-kira kenapa ya? Kalau Carlos misalnya, kenapa kamu suka kira-kira Carlos? Karena cantik kah? Karena baik kah? Ataukah dia memang muncul sendirinya? Muncul sendirinya. Ya. Baik, mari kita lihat firman Tuhan ya. Coba kita lihat Kidung Agung 8 ayat yang ke-6. Ya, kita akan mencoba menggali. Ya, Kidung Agung ini ditulis oleh seorang Raja Salomo. Ya, dia bercerita, nanti saya sedang menggumuli saudara kitab ini juga, ya, karena sulit sekali menafsirkannya kalau kita tidak hati-hati. Kidung Agung, sebentar ya. Ya, Kidung Agung 8 ayat 6. Ya, mari kita baca sama-sama 1-2 ya. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Ya, saya akan baca adik-adik ayat 6 tadi, ya, bahwa di sana dikatakan ayat 6b dikatakan karena cinta kuat seperti maut. Ya, di sana dikatakan cinta kuat bagaimana? Seperti maut. Bagaimana rupanya maut? Maut ini
cepat atau lambat, dia akan datang kepada kita. Cinta juga cepat atau lambat dia akan tumbuh sendiri. Dia akan muncul bahwa suatu saat adik-adik akan jatuh cinta. Makanya bohong kalau sekalian hari ini, kalau saya tanya tadi belum pernah jatuh cinta atau melihat lawan jenis. Iya. Kalau Mama John dulu, kenapa kamu jatuh cinta? Kira-kira? Dia timbul ada sendiri gitu. Kalau lihat kamu itu suka gitu. Oh. Muncul dia gitu. Senang lihat kamu. Iya, muncul. Ya. Jadi katanya tadi cinta kuat seperti maut. Maut itu dia akan datang cepat atau lambat. Cinta juga akan datang cepat atau lambat. Dan maut itu salah satu, adik-adik, bisa menimbulkan kedukaan. Pasti ada kedukaan. Ketika seseorang meninggal, kita berduka atau bersuka. Nah, cinta yang tidak tepat ini juga bisa membuat kita duka datang. Ya, saya ulangi sekali lagi. Katanya tadi bahwa ayat 6-nya, taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Berarti bagaimana sini? Ini adalah gadis Sunem, ya. Itu salah satu tafsiran yang kemarin saya baca. Gadis Sunem ini adalah gambaran waktu itu bagaimana gadis Sunem, seorang gadis desa yang dia menjadi istri Salomo waktu itu. Ya. Jadi bagaimana gadis Sunem ini mengatakan bahwa taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Ya. Jadi kalau materai itu berarti sudah kayak mana? Nggak bisa dipisahkan, ya. Kalau udah pecah materai. Nah, itulah kuatnya cinta. Makanya ada lagu laut luas ku seberangi, katanya, ya. Ada pernah dengar lagu itu? Gunung apalagi katanya dulu. Mungkin kalian nggak pernah dengar lagu itu. Mungkin itu zaman kami sama Bapak Lora mungkin, ya. Jadi artinya cinta itu memang kalau orang sudah jatuh cinta, dia tidak memikirkan yang lain-lain. Risiko, pokoknya segala tantangan, rintangan itu pun diterobos. Makanya tadi apa katanya? Ayat di bawah tadi apa katanya? Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ya, ketika orang sudah jatuh cinta, itu nyalanya seperti nyala api Tuhan. Kalau api Tuhan tidak bisa dipadamkan oleh apapun kecuali Tuhan sendiri. Makanya di zaman ini adik-adik, bahaya sekali kalau kita tidak memiliki Tuhan dalam hidup kita. Makanya banyak orang-orang terjerumus kepada pergaulan yang salah, ya. Pergaulan yang salah seperti maut. Oleh karena itu, mari kita lihat. Waktu pernah kita baca, mari kita lihat 2 Samuel sebentar. Kita buat tandanya yang itu tadi, ya, adik-adik. Ya, 2 Samuel pasal 13. Coba kita lihat bagaimana seseorang yang jatuh cinta, ya, ketika dia jatuh cinta, ini makanya cinta kuat tadi seperti maut. Ya. 2 Samuel 13. Mari kita lihat mulai ayat yang pertama dulu, nanti kita
akan lihat. Mungkin ini adik-adik mungkin sudah pernah baca ya. Sudah pernah dibaca ya, kita baca ya. 2 Samuel 13 ayat 1. Mari coba simak, saya akan baca. Amnon dan Tamar. Sesudah itu terjadilah yang berikut. Absalom bin Daud mempunyai seorang adik perempuan yang cantik, namanya Tamar. Sudah. Dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Di sini kita lihat cinta Amnon kepada Tamar karena apa tadi? Cantik. Jadi orang kalau cantik sebenarnya bagi laki-laki gampang dia dicinta. Tetapi cintanya itu yang perlu kita lihat ya. Jadi dan Amnon bin Daud jatuh cinta kepadanya. Ayat 2. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar. Bayangkan, cinta bisa membuat orang sakit. Ya. Kalian pernah sakit karena cinta? Pernah. Oh, kamu pernah, Mak? Nah, coba ceritakan, Pak. Karena kamu tolak. Iya, karena ditolak sakit, bro. Ini belum ditolak. Dia karena tadi udah jatuh cinta, dia jatuh sakit. Ya, ini beda dia konteksnya. Karena dia bilang tadi hati Amnon sangat tergoda. Jadi karena tergoda dia melihat kecantikan Tamar, padahal ini adalah adiknya lain mama. Inilah ngerinya cinta tadi. Nah, makanya cinta itu kuat seperti apa tadi? Maut. Ketika cinta itu tumbuh, lain mama akhirnya muncul. Lalu kita lihat ayat berikutnya, adik-adik. Hati Amnon sangat tergoda sehingga ia jatuh sakit karena Tamar saudara itu, sebab anak perempuan itu masih perawan dan menurut anggapan Amnon mustahil untuk melakukan sesuatu terhadap dia. Ya. Amnon mempunyai seorang sahabat bernama Yonadab, anak Simea, kakak Daud. Yonadab itu seorang yang sangat cerdik. Ya, bahayanya kalau orang jatuh cinta, dia punya teman yang juga orang berdosa. Ya, ini sangat berbahaya. Makanya adik-adik, kalau kalian jatuh cinta, kalian datang kepada orang yang tak bertobat, itu akan menghancurkan hidupmu. Ini bisa kita lihat. Yonadab adalah orang yang tidak percaya. Makanya apa? Dia seorang yang cerdik. Katanya kepada Amnon ayat 4, hai anak raja, mengapa engkau demikian merana sejak pagi? Cinta itu membuat merana. Cinta itu membuat apa? Jatuh sakit. Lalu dia katakan, tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kata Amnon kepadanya, aku cinta kepada Tamar, adik perempuan Absalom, saudaraku itu. Lalu berkatalah Yonadab kepadanya, berbaringlah di tempat tidurmu dan berbuat pura-pura sakit. Apabila ayahmu datang menengok engkau, maka haruslah engkau berkata kepadanya, izinkanlah adikku Tamar datang memberi aku makan. Apabila ia menyediakan makanan di depan mataku sehingga aku dapat melihatnya, maka aku akan memakannya dari tangannya. Nah, inilah kelicikan. Siapa tadi yang licik tadi? Siapa? Iya, sahabatnya. Siapa namanya tadi? Yonadab. Ya. Jadi bahaya kalau kamu tanda petik, kamu bilang kamu sudah anak Tuhan, lalu kamu bermain-main dengan sahabat yang tidak mengenal Tuhan, itu akan bisa menghancurkan hidupmu, adik-adik. Makanya ketika kita jatuh cinta sama siapakah?
boleh kita ungkapkan, kita konseling, kita utarakan rasa kita tadi kepada mungkin kakak yang bisa membimbing kita, atau orang tua kita. Itulah yang utama sebenarnya. Ya, ini bukan tabu, karena banyak anak-anak remaja hari ini, mereka ketika masuk ke dunia yang namanya jatuh cinta, mereka kemana? Belajar lewat HP, belajar sama teman. Ini berbahaya. Ya, kalau adik-adik teruskan nanti cerita ini, apa jadinya? Ya, ketika nanti Tamar mengidamkan kue itu, ya, dia bilang tak mau makan, lalu dia suruhlah orang ini semua pergi. Lalu tinggal mereka, bawalah adonan itu ke kamar katanya. Lalu disitulah dia memperkosa Tamar. Ini peringatan kepada adik-adik remaja bahwa yang boleh kamu lagi ingat bahwa hindari berduaan. Kalau kita berduaan, apalagi laki-laki, khusus wanita ini dulu, tenaganya laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Makanya tenaga Amnon lebih kuat dari Tamar. Akhirnya dia perkosa Tamar. Nah, setelah dia melakukan itu, inilah cinta tadi ya. Ini cinta yang sebenarnya nafsu, ya. Nah, kita lihat coba endingnya. Di sana saya lompati sedikit ya, supaya ayat ayat 10. Mari adik-adik lihat. Lalu berkatalah Amnon kepada Tamar, bawalah makanan itu ke dalam kamar, supaya aku memakannya dari tanganmu. Tamar mengambil kue yang disediakannya itu, lalu membawanya kepada Amnon kakaknya ke dalam kamar. Ketika gadis itu menghidangkannya kepadanya supaya ia makan, dipegangnya lah gadis itu dan berkata kepadanya, marilah tidur dengan aku, adikku. Tetapi gadis itu berkata kepadanya, tidak kakakku, jangan perkosa aku, sebab orang tidak berlaku seperti itu di Israel. Jangan berbuat noda seperti itu. Dan aku kemanakah kubawa kecemaranku, dan engkau akan dianggap sebagai orang yang bebal di Israel. Oleh sebab itu bicaralah dengan raja, sebab ia tidak akan menolak memberikan aku kepadamu. Tetapi Amnon tidak mau mendengarkan perkataannya, dan sebab ia lebih kuat daripadanya, diperkosanya lah dia, lalu tidur dengan dia. Adik-adik yang saya kasihi, di sini bisa kita lihat ya, bagaimana dampak berduaan dengan lawan jenis. Banyak hari ini anak-anak, saya lihat anak-anak remaja, mereka berduaan dengan bangganya, bonceng-boncengan, dibonceng oleh kekasihnya. Ya, lalu akhirnya mereka laki-laki itu membawa dia ke tempat-tempat yang berdua. Bahkan di jemaat kita ada ketika juga seseorang, orang tuanya nggak di rumah, mereka pacaran di rumah. Ya, apa yang terjadi? Akhirnya mereka melakukan hubungan intim. Itu berbahaya. Ya, akhirnya hamil sebelum menikah. Itu adalah hal yang tidak wajar. Yang Allah maksudkan hidup manusia adalah yang wajar. Yang wajar itu apa? Bagaimana seseorang itu melakukan hubungan intim itu hanya boleh setelah menikah. Di luar itu adik-adik, itu akan mendatangkan petaka.
itu akan mendatangkan kedukaan. Karena cinta kuat seperti maut, oleh maut ya itu muncul juga kedukaan. Ya, makanya status saya, kalau adik-adik lihat di Facebook, saya memang terus merenungkan ini, karena setiap hari, setiap saat saya menghadapi dengan anak-anak remaja, ya saya bergumul tentang itu. Ya, bagaimana anak-anak remaja hari ini bergaul bebas. Ya, makanya orang-orang seperti itu karena mereka mencari kesenangan. Ketika mereka tidak menemukannya di dalam Tuhan, makanya dia akan mencari pelarian. Bahaya kalau kita mencari kesenangan, mencari kasih sayang, oleh karena kasih sayang nggak kita dapatkan dari orang tua. Nah, apalagi dari Tuhan, akhirnya banyak anak-anak remaja mencari pelarian. Dia terjerumus ke dalam pergaulan yang bebas. Ya. Akibat ini nanti, ya kita lihat bagaimana kedukaan yang dialami Tamar sendiri dulu. Ayat 15, mari kita lihat adik-adik. Kemudian timbullah kebencian yang sangat besar pada Amnon terhadap gadis itu, bahkan lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Bayangkan, ketika hubungan intim telah terjadi di luar pernikahan, maka bukan lagi cinta nanti datang, akan timbul apa? Kebencian. Makanya oleh karena itu, ya yang adik-adik yang wanita ini perlu sekali dijaga kekudusan hidupmu. Itu hanya bisa ketika kamu nanti sudah masuk ke dalam dunia pernikahan. Ya. Jadi ini yang perlu. Yang pertama tadi, siapa temanmu? Ya, Amnon tadi siapa temannya? Ada orang yang cerdik. Kamu yang polos hari ini, kalau jumpa kawan yang cerdik, bisa itu menghancurkan kita. Nah, HP sekarang bebas ya, bisa aja ya. Kalian lihat perempuan Samaria, berapa suaminya? 5 sudah suaminya, dan yang ke-6 itu pun bukan suaminya. Makanya Tuhan Yesus apa katanya kepada perempuan Samaria? Kalau engkau minum air ini, engkau akan haus lagi. Makanya adik-adik, kalau sesuatu yang membuat kita bahwa itu yang kita rasakan supaya hidup kita senang, fresh di luar Tuhan, itu kita akan haus lagi. HP, kalau itu yang membuat kita di situ terus menerus di luar Tuhan, itu akan membuat kita apa? Haus lagi, haus. Cobalah. Kalau saya lama-lama main HP, pengalaman saya nggak pernah puas di situ. Haus terus. Apalagi main gamenya, coba. Kalau kita main game, kayak mana? Puas kah kira-kira? Enggak, kata Carlos. Ya itu jujur saya senang. Memang. Ya. Jadi akibat daripada yang dirasakan Amnon ini tadi, lebih besar benci yang dirasanya kepada gadis itu daripada cinta yang dirasanya sebelumnya. Makanya ketika kalau orang sudah melakukan hubungan intim yang hanya bisa dilakukan oleh orang suami istri, makanya akan timbul ini kebencian. Makanya orang lainnya ada yang lari, ditinggalkannya. Makanya itu perlu dijaga. Ya, akhirnya nanti kita lihat bagaimana
kakaknya si Tamar, ya dia dendam kepada Amnon ya. Nah, akhirnya nanti ketika Tamar sudah ternoda, mari kita lihat ayat yang ke-19. Lalu Tamar menaruh abu di atas kepalanya, mengoyakkan baju kurung yang maha indah yang dipakainya, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan pergilah ia sambil meratap dengan nyaring. Bertanyalah Absalom kakaknya kepadanya, apakah Amnon kakakmu itu bersetubuh dengan engkau? Maka sekarang adikku, diamlah saja. Bukankah ia kakakmu? Jangan begitu memikirkan perkara itu. Lalu Tamar tinggal di rumah Absalom kakaknya itu seorang diri. Ketika segala perkara itu didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Dan Absalom tidak berkata-kata dengan Amnon, baik tentang yang jahat maupun tentang yang baik. Tetapi Absalom membenci Amnon sebab ia telah memperkosa Tamar adiknya. Ia timbul kebencian Absalom kepada Amnon. Akhirnya nanti pasal 13 ini ayat 29 ayat 23 Absalom Amnon dibunuh Absalom. Ya ngeri. Dulu saya masih remaja adik-adik, saya ingat waktu itu saya di rumah sakit umum Binjai. Seperti mau kegairahan gigih katanya. Kalau bahasa sehari-harinya yang lain adik-adik, itu bukan kegairahan tapi cemburu katanya. Ya, kecemburuan. Ya, itu kalau yang tadi dikatakan kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Kegairahan ya, kalau bahasa karonya itu cemburu. Ya, rasa cemburu ini bisa akhirnya membunuh siapa? Ya, gimana kira-kira? Kalau kalian jatuh cinta, apa yang kalian lakukan adik-adik? Kalau misalnya lah terlihat, kalau Carlos lihatnya misalnya ada gadis, kira-kira apa yang Carlos rasakan saat jatuh cinta? Gimana kira-kira? Kamu udah pernah jatuh cinta? Pernah ya? Udah berapa kali kamu jatuh cinta? Banyak ya, oh berarti banyak. Iya. Kalau Michael gimana? Kamu pernah jatuh cinta gitu? Pernah ya? Kenapa kamu jatuh cinta sama orang itu? Hah? Muncul sendiri ya. Bukan karena dia cantik. Apa? Gak jelas. Hah? Cantik juga. Oh, cantik juga. Ya. Kami laki-laki ini, ya, laki-laki ya. Ada yang laki-laki ini. Kami laki-laki kalau pertama melihat wanita, yang pertama kami lihat wajahnya. Nah, ngapain kita begitu? Tengok dulu wajahnya. Oh, cantik. Nah, setelah itu baru bagaimana? Kalau udah cantik, ya. Amnon tadi dilihatnya Tamar apa? Apa tadi? Sangat cantik. Ya. Jadi kalau kamu cantik, ingat bersyukur Tuhan, terima kasih aku cantik. Supaya ya jangan lewat kecantikanku aku salah. Ya, saya dulu setelah bertobat, saya bilang kalau lihat gadis cantik, saya bilang ini, Tuhan terima kasih, banyak kali ciptaan Tuhan cantik-cantik. Berilah aku nanti salah satu Tuhan.
itu dulu saya, sehingga nggak muncul dia menghayal. Ya, kalau Tigor melihat gadis cantik kemana tuh? Oh, nggak tahu ini. Susah ya remaja, tertutup ya. Mungkin juga malu dia. Iya, remaja ini memang kadang tertutup dia, malu-malu. Iya. Kalau Bang Anta dulu gimana? Kalau Bang Anta? Kalau pertama dulu jatuh cinta? Pertama jatuh cinta? Saya pertama jatuh cinta kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD. Apa yang Abang lakukan waktu kamu jatuh cinta? Nggak ada, senang aja melihat dia gitu, karena dipendam. Melihat dia. Ya, itu tadi cinta buat seperti maut. Artinya apa? Cepat atau lambat dia akan muncul itu ada. Itu normal. Saya nggak salah. Nggak salah. Itu normal, berarti sehat. Ya, yang nggak sehat pasti nggak jatuh cinta. Ya, kalau udah nami, napas tinggal satu-satu, mana ada lagi pikiran cinta? Kasih emas 1 bodi, mau kamu emas? Enggak katanya. Mau kamu sehat? Mau katanya. Kan begitu. Itu memang begitu. Jadi kalau kalian ada jatuh cinta, saya maklum, nggak marah saya. Biasa. Tapi cinta itu perlu kematangan. Perlu apa? Perlu apa tadi? Kematangan. Perlu kedewasaan. Ya, oleh karena itu untuk mengarungi itu, adik-adik, kita perlu juru selamat. Siapa juru selamat? Yesus. Mengarungi masa mulai peralihan dari anak-anak kepada masa pubertas namanya itu, ya, itu perlu kita juru selamat, Yesus. Ya, mari kita lihat coba Roma 1 ayat 16. Kita perlu Yesus, Injil. Injil itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya. Jadi kalau adik-adik mau selamat, ya bisa mengarungi kehidupan ini dengan benar. Ya, coba kita lihat Roma. Inilah obatnya. Roma 1 ayat ayat 16. Ayo baca satu orang. Ada yang udah dapat? Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, terutama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Iya. Ini sebuah statement Paulus, bagaimana dia meyakini keyakinannya yang kokoh. Dia katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang. Ya, setiap orang. Pertama-tama apa? Orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Apa itu Injil? Tahu rupanya Injil? Injil, coba lihat apa itu Injil. Ayat 2-nya. Roma 1 ayat 2 saya akan baca. Injil itu apa rupanya? Ini ayat 2 saya akan baca. Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantaraan nabi-nabinya dalam kitab-kitab suci. Ayat 3, tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Jadi Injil itu adalah tentang anaknya, yaitu tentang Yesus. Oleh karena itu, ya di zaman ini adik-adik perlu kita Tuhan Yesus. Apakah Yesus kalian nomor satukan daripada semua yang ada? Itu penting. Yesus itulah Injil. Injil itu kekuatan
Allah. Yang apa tadi katanya? Menyelamatkan. Jadi kalau kita mau selamat, Yesus jalankan. Kalau adik-adik hidup di dunia ini tanpa Tuhan Yesus, sama seperti yang kemarin saya bilang, mobil tak punya rem. Maka ketika kamu jatuh cinta, langsung kamu lampiaskan keinginan kamu tadi, keinginan hati kamu seperti siapa tadi? Seperti Amnon. Langsung, ya. Kalau mobil nggak ada remnya, gimana kira-kira? Jumpa jurang, gimana? Makin kencang, sulit. Makanya kalau orang tanpa Tuhan dalam hidupnya, ya dia ketika jatuh cinta, ia langsung seperti mobil tadi di jurang tadi, di turunan, terus menyambut. Nia mau hidup dengan Yesus, ya, supaya selamat. Kalau tanpa Yesus nggak bisa kita selamat. Siapa anak Isa yang waktu itu dia jalan-jalan di negeri, waktu dia ada itu, siapa namanya itu Pak? Dina. Dina. Waktu dia melihat-lihat gadis-gadis negeri itu, terlihat dia oleh siapa Pak? Sikem. Langsung dilarikannya dia, lalu diperkosa. Inilah dunia. Ya. Makanya malam ini satu yang saya mau ingat. Pertama, lihat teman hidupmu siapa. Kalau Amnon tadi temannya siapa? Yonada, yang sangat cerdik. Ya, adakah malam ini kalian punya sahabat seperti sahabat Amnon? Ada? Iya, gantilah sahabat adik-adik. Tuhan Yesus jadikan sahabat yang pertama. Kedua, orang yang bertobat. Kalau orang tua kadang-kadang kalian merasa sungkan menceritakan. Jadi ingat itu, carilah Tuhan dahulu selama Tuhan ini berkenan untukmu. Mari kita kembali ke Kidung Agung tadi, baru kita tutup ya. Kidung Agung ini ada 3 kali dia mengingatkan kepada putri-putri Yerusalem. Ya, coba adik lihat pasal 8 ayat 4-nya. Ini peringatan kepada putri-putri Yerusalem. Ini waktu itu pihak wanita yang berbicara. Saya akan baca. Kusumpahi kamu, ini pasal 8 ayat 4. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum ini? Sekali lagi, kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, mengapa kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum dinginnya? Apakah artinya ini adik-adik? Bagaimana putri-putri Yerusalem, ada yang mereka melakukan hubungan suami istri intim sebelum mereka masuk ke dalam dunia pernikahan. Makanya ini ada 3 kali dikatakan ayat seperti ini. Pasal 2 juga, mari kita lihat pasal 2 itu juga dikatakan ayat 7. Coba lihat adik-adik, di sana dikatakan juga. Saya akan baca pasal 2 ayat 7. Kusumpahi kamu putri-putri Yerusalem, demi kijang-kijang, demi atau demi rusa-rusa betina di padang, jangan kamu membangkitkan dan menggerakkan cinta sebelum diingini. Menggerakkan cinta sebelum diingini artinya sebelum orang masuk ke dalam dunia pernikahan,
tidak boleh melakukan hubungan intim, tidak boleh melakukan hubungan seperti suami istri. Ini dia. Ya. Lalu satu lagi, ini juga dikatakan dalam Kidung Agung pasal yang ketiga. Nah, coba satu orang membacanya karena mata saya kadang sudah nggak nampak. Ayat 5-nya, coba adik-adik, satu orang. Ayat 5. Kidung Agung 3 juga dikatakan di sana. 1, 2 ya. Semualah kalau itu. 1, 2 ya. Iya. Janganlah kamu menggerakkan cinta sebelum diingini. Artinya sebelum orang masuk ke dalam dunia pernikahan, ya sangat tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan intim seperti suami istri. Ya, camkanlah ini kan. Kalau kita mau selamat tadi, kita perlu juru Tuhan Yesus. Banyak hari ini orang-orang di dunia ini, karena kita ini sudah hidup di zaman akhir, zaman di mana orang sudah semakin brutal, kasih semakin tinggi, ya, simpati, empati pun sudah semakin bertambahnya kejahatan, maka kasih kebanyakan orang sudah semakin tinggi. Adik-adik ada yang mau kalian tanyakan mengenai ini? Saya sedang mempelajari kitab Kidung Agung ini memang sampai saya benar-benar mengerti. Ada pertanyaan Tere? Gimana? Kalau tidak ada, mari kita berdoa.